hidup dengan keterbatasan fisik tentu bukan keinginan. Kita ke sorotan lainnya, seorang penyandang disabilitas ditolak petugas. Keluhan mereka bahwa untuk masuk ke dunia kerja itu banyak hambatan yang mereka terima. Para penyandang disabilitas itu harus memilih pekerjaan yang demikian gitu kan. Itu salah satu faktornya adalah para penyandang disabilitas itu belum diterima untuk bekerja di lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan. Setelah lulus pernah mencoba untuk melamar di satu toko kafe. Di situ saya sudah kasih berkas-berkasnya, persyaratannya sudah semua. Nah, pada saat di wawancara, nah di situ kan wawancara secara langsung gitu. Mungkin saya ditolak karena mungkin yang pertama mungkin karena difabel. Di Indonesia, penyandang disabilitas masih sulit mendapat kerja. Benarkah? Setiap usaha dimulai dengan impian. Di tengah tantangan, penyandang disabilitas menunjukkan bahwa keberhasilan adalah milik semua orang. Kubik. Kelompok usaha dan bisnis inklusif. Berkomitmen memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan dukungan usaha. Mendukung wirausaha muda dengan disabilitas dan kusta dalam mengembangkan usaha mereka. Di Indonesia saat ini, penyandang disabilitas mengalami kesulitan besar dalam mengakses pekerjaan yang layak. Ini ditandai dengan tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas yang sangat rendah. Di tahun 2022, hanya sekitar 49% penyandang disabilitas yang menjadi atau dihitung sebagai angkatan kerja aktif di pasar kerja. Proyek Kubik bertujuan untuk mendorong kesetaraan akses dan kesempatan bagi orang muda dengan disabilitas, termasuk orang yang pernah mengalami kusta di 2 wilayah, di Medan dan di Kabupaten Manggarai, untuk bisa mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui wirausaha. Kalau selama ini kan yang kita berhadapan dengan teman-teman disabilitas, yang kita juga dengar keluhan mereka bahwa untuk masuk ke dunia kerja itu banyak hambatan yang mereka terima. Salah satunya mereka kurang dipercaya untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan, tidak maksimal untuk bekerja. Lalu juga dengan melihat kondisi mereka juga kan langsung orang
menolak kan. Lalu untuk melamar pekerjaan kan langsung dibuat sehat jasmani dan rohani kan. Itu juga salah satunya membuat mereka menjadi tidak berani mencoba kan, mencoba untuk masuk ke dunia kerja. Palingan lah sekarang untuk saat ini mereka hanya mungkin di tempat seperti tempat-tempat kita di Karya Murni kan, kita maksimalkanlah mereka apa yang bisa mereka buat, contoh dilatih untuk salon, untuk menjahit, lalu untuk sebagai tenaga kebersihan begitu. Karena juga fasilitas untuk pelatihan sama mereka kan terbatas. Lalu mau dari mana juga mereka mengakses itu juga terbatas juga kan, soal kepercayaan masyarakat kepada mereka. Kubik itu sudah berjalan 2 tahun ya, sejak Mei 2022 dan nanti akan berakhir di Desember 2024 ini. Nah, selama 2 tahun implementasi program ini, ada cukup banyak capaian yang kami dapat dari program ini, juga termasuk pembelajaran, tantangan, dan juga refleksi. Nah, dari implementasi program selama 2 tahun ini, sebetulnya tujuan utama kami hanya ingin membuktikan sejauh mana anggapan masyarakat, anggapan sosial, termasuk pemerintah, termasuk pemberi kerja, bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini tidak mampu bekerja, tidak bisa sama sekali. Tapi setelah 2 tahun berjalan, kami mengimplementasi program ini, ya, sekarang ada 35 pengusaha disabilitas. Kami melihat justru anggapan-anggapan seperti itu sangat-sangat tidak berdasar. Nyatanya, ketika kami memberi mereka kesempatan, kemudian memberi mereka akses, modal, termasuk pelatihan, ternyata teman-teman disabilitas ini dapat mandiri dengan kerja kerasnya sendiri. Dan kami merasa bahwa stigma yang muncul ya bertahun-tahun dari masyarakat, bahkan dari pemerintah sendiri, itu sangat-sangat tidak benar, tidak berdasar. Oktober 2024, kami punya data disabilitas seluruh Manggarai. Sekarang sudah ada 3.600-an penyandang disabilitas di Manggarai, dan yang usia kerja itu ada sekitar 1.000-an lebih. Nah, dari data itu kami melihat ternyata sebagian besar teman-teman penyandang disabilitas itu tidak terakomodasi, ya, tidak mampu mengakses lapangan kerja formal, ya, bursa kerja formal. Dan sebagainya itu, ya, memang ada yang bekerja secara mandiri di wirausaha, pekerjaan non formal. Tapi dari situ juga kami merefleksikan beberapa tantangan luar biasa yang dihadapi oleh teman-teman yang tidak mampu mengakses pekerjaan formal. Mereka memilih wirausaha, mereka juga ada tantangan di sana. Misalnya yang kami temukan pertama adalah mereka kesulitan mengakses modal wirausaha untuk wirausaha mereka. Kemudian yang kedua adalah soal peningkatan kapasitas pendidikan mereka, pendidikan non formal untuk kewirausahaan itu sangat minim informasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Jadi selain bicara soal modal yang sulit diakses, peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan mereka juga sulit untuk mereka. Awal masuk, ya, itu ada 25 dampingan, ada 25 pengusaha disabilitas yang kami intervensi.
mereka kami beri stimulan fund, ya, dana stimulan untuk modal usaha mereka sebesar 5 juta per orang. Nah, dari 5 juta itu untuk mendukung wirausaha mereka, kami juga memberi rangkaian-rangkaian pelatihan peningkatan kapasitas seperti training wirausaha, kemudian ada bisnis coaching, kemudian ada mentor, lalu ada juga konsultasi dengan pakarnya, dengan ahli wirausaha. Seperti itu. Kami merasa bahwa Ayo Indonesia tidak bisa bergerak sendiri di sini, di Manggarai. Makanya dalam implementasi program ini kami melibatkan stakeholder-stakeholder. Misalnya di pemerintah, kami dengan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja yang pada 2023 lalu kita sama-sama membentuk unit layanan disabilitas untuk sektor ketenaga-kerjaan. Lalu dengan Dinas Sosial juga, ya, ada bantuan sarana wirausaha untuk teman-teman disabilitas, dan itu kita coba melakukan lobby advokasi berbasis data kepada mereka. Kemudian selain di pemerintahan, di sektor swasta juga kami mendorong lembaga-lembaga keuangan lokal khususnya untuk inklusif. Nah, salah satu capaian kami di lobby advokasi terhadap lembaga swasta ini di Koperasi Florete, ya. Jadi dengan Koperasi Florete kami membuat sebuah terobosan, ya, kebijakan bahwa teman-teman disabilitas yang sebelumnya hanya bisa menabung tetapi tidak bisa meminjam, sekarang sudah bisa. Jadi teman-teman mendapat akses modal dari tabungan mereka, kemudian mereka melakukan pinjaman untuk modal usaha mereka, dan itu sudah terwujud. Nama saya Srianus Syukur, biasa dipanggil di Kopdit Florete ini Pak Rian. Saya sebagai manajer di Kopdit Florete, saya sendiri terpilih bekerja di Kopdit Florete ini sejak tahun 2007. Koperasi Kredit Florete ini sesuai dengan badan hukum kita. Jadi kami adalah badan hukum koperasi provinsi, dengan izin usaha kami itu adalah simpan pinjam. Jadi kami hanya fokus kepada, dulu kita punya namanya pola kebijakan. Pola kebijakan itu ada 4, ya. Pola kebijakan tentang keanggotaan, pola kebijakan tentang simpanan, pola kebijakan tentang pinjaman, dan juga pola kebijakan tentang namanya perlindungan. Nah, mulai dari pola kebijakan keanggotaan kami sampai dengan tahun 2019, ya, 2019 pola kebijakan kami tentang keanggotaan itu jadi ada 2, ya, ada yang namanya anggota biasa dan anggota luar biasa. Dan anggota biasa itu anggota yang dari segi usia itu mulai dari 17 tahun sampai dengan umur 65 tahun. Dan juga keanggotaan kami melihat adalah sehat secara fisik. Artinya bahwa kami tidak menerima anggota yang secara fisik, misalnya yang dianggap disabilitas atau mengalami kekurangan, yang karena kami anggap bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak produktif, sehingga kami tidak menerima anggota yang masuk kategori disabilitas tadi. Tetapi dalam perjalanan kami mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman lembaga-lembaga lain, salah satunya adalah Ayo Indonesia. Dan setelah kami melihat bahwa mereka juga punya dampingan untuk kelompok-kelompok disabilitas, dan setelah kami melihat ternyata orang-orang kelompok disabilitas itu tadi juga orang-orang yang juga produktif. Karena itu kami coba pelan-pelan untuk mengajak juga teman-teman kelompok disabilitas untuk coba bergabung di Kopdit Florete. Nah, mulai saat itulah pola kebijakan kami pun dirubah dari sebelumnya tidak menerima anggota disabilitas. Nah, sekarang sejak tahun 2020 kami terbuka, jadi kami mau menjadi koperasi yang inklusif. Jadi dia terbuka untuk siapa saja, baik itu yang disabilitas ataupun masyarakat-masyarakat yang selama ini tidak tersentuh oleh koperasi. Jadi kami membuka diri untuk siapa saja yang mau bergabung. Dan itu sangat berdampak juga bagi kami setelah tahun 2020.
perkembangan kami juga baik dari segi pertumbuhan modal dan juga pertumbuhan anggota, karena ternyata begitu banyak teman-teman kelompok disabilitas sana di luar sana yang juga secara fisik memang mereka mengalami keterbatasan, tetapi justru mereka juga punya semangat untuk bisa menghasilkan uang. Baik, sejauh ini memang keanggotaan kami yang dari kelompok-kelompok disabilitas itu memang belum terlalu banyak ya. Sampai dengan saat ini itu ada sekitar 30-an 7 orang dengan total simpanan mereka juga sudah hampir 100 juta ya. Juga mereka dari beberapa anggota yang sudah bergabung dan sudah melakukan pinjaman, mereka sudah sangat merasakan manfaat ketika mereka bergabung di koperasi. Dari sebelumnya mereka tidak punya akses untuk mendapatkan pinjaman, setelah bergabung dengan Kopdit Forete, mereka sudah bisa mendapatkan akses modal untuk usaha, dan juga mereka baru tahu apa itu koperasi, dan juga dengan mereka melakukan pinjam di koperasi, akhirnya ada tanggung jawab mereka setiap hari untuk selalu bisa bekerja dan menghasilkan uang, karena tanggung jawab mereka adalah harus membayar pinjaman yang ada di koperasi. Kita pakai itu menggunakan pendekatan jalur ganda. Selain kita mengintervensi langsung teman-teman pengusaha disabilitas, tapi kami juga enabling environment ya, lingkungannya itu harus inklusif, termasuk sumber daya pendukung seperti pemerintah, kemudian caregiver mereka, orang tua mereka, dan lingkungan mereka. Nah, terhadap beneficiary, terhadap penerima manfaat 35 orang ini, intervensi yang kami buat adalah melalui serangkaian pendampingan intens, misalnya pelatihan-pelatihan, kemudian konsultasi wirausaha, dan segala macam. Dan di dalam rangkaian kegiatan itu kami tidak bergerak sendiri ya, ada lembaga-lembaga pelatihan juga yang kami libatkan bersama mereka. Terima kasih. Nama panjang, nama lengkap Yakobus Roka, biasa dipanggil teman-teman Ayo biasa panggil Jack. Awal program ini tentunya mendapat tantangan, terutama bagaimana merekrut atau mencari teman-teman disabilitas yang tertarik dengan isu kewirausahaan. Karena kami sendiri sebagai fasilitator terus terang belum ada pembekalan atau peningkatan soal bagaimana melatih untuk berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas rungu, karena ternyata mereka juga ada istilah komunikasi tertentu, contohnya JBI. Nah, hal-hal teknis seperti ini yang terus terang kami sebagai fasilitator lapangan sedikit mengalami kesulitan. Nah, tetapi berjalannya waktu dalam saat mendampingi, kami menyesuaikan saja. Karena rata-rata teman-teman disabilitas rungu yang ada di Kabupaten Manggarai itu rata-rata mereka sudah secara komunikasinya itu mereka dari awal dari sekolahnya dulu menekankan pada soal pengucapan. Nah, dalam arti mereka masih bisa untuk diajak komunikasi. Baca bibir, intinya komunikasi baca bibir, sehingga ya itu yang kami bisa paham soal komunikasi dengan teman-teman yang disabilitas rungu. Ya, secara wilayah sebaran teman-teman BNF Kubik itu sendiri, nah intinya ada kurang lebih 7 kecamatan, kalau tidak salah, 7 kecamatan. Dari 35 BNF dampingan Kubik ini, kurang lebih ada 20 yang saya dampingi. Proyek ini menarget 50 penyandang disabilitas dari orang yang pernah mengalami kusta untuk memulai dan mengembangkan usahanya secara mandiri.
dengan cara meningkatkan kapasitas mereka dan membuka semacam kompetisi ide bisnis bagi penyandang disabilitas yang memiliki minat untuk membuka usaha di wilayahnya. Kemudian dari proses kompetisi ide bisnis ini mereka diseleksi. Mereka yang terpilih kemudian dilatih, mendapat stimulan, funds atau modal awal untuk usaha, kemudian mengikuti juga mentorship dengan para praktisi UMKM di wilayah setempat. Kemudian mereka juga diberikan kesempatan untuk bisa berjejaring sehingga relasi bisnis mereka lebih terbuka. Kemudian juga mereka bisa lebih punya kesempatan untuk banyak berinteraksi dengan pengusaha UMKM non-disabilitas. Di sisi yang bersamaan kami juga mendorong pengaruh utamaan inklusi disabilitas. Ini terjadi di pemerintah lokal dan penyedia-penyedia layanan seperti di Balai Latihan Kerja, kemudian di lembaga layanan keuangan seperti koperasi dan bank. Kemudian kami juga mendorong terbukanya akses-akses program yang bisa mendukung mereka menjalankan usaha. Jadi secara garis besar, proyek Kubik menggunakan pendekatan Twin Track Approach atau pendekatan jalur kembar, di mana proyek berupaya melakukan pemberdayaan langsung terhadap penyandang disabilitas, namun secara bersamaan, proyek juga mengupayakan pengaruh utamaan pembangunan inklusi disabilitas atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Itu terjadi di program-program kebijakan dan layanan-layanan yang disediakan oleh institusi dan penyedia layanan di masing-masing wilayah. Perkenalkan, nama saya Juan, umur saya 21 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari di bengkel, usaha bengkel. Kalau saya berharapnya bengkelnya jadi bengkel yang sukses, bengkel yang besar gitu. Terus dari segi tempatnya juga harus strategis. Modalnya ya berharap ada modal tambahan nanti itu lebih banyak lagi untuk mau bengkelnya berkembang lebih pesat lagi, lebih besar lagi. Kubik memberikan saya kesempatan untuk membuka usaha saya, usaha yang apa yang saya bisa kembangkan. Jadi ya saya memilih usaha bengkel sesuai sesuai kemampuan saya. Kalau yang stigma diri pernah sudah pasti pernah. Renungan sendiri sudah pernah gitu. Apalagi sebelum punya usaha atau punya apa gitu, kayak tidak bisa apa-apa gitu. Penyesalan dalam diri terlalu jauh. Perubahan yang saya rasakan yang pertama yaitu bisa bekerja gitu. Kita yang difabel sudah bisa merasakan bahwa kita ini punya pekerjaan, punya usaha sendiri gitu. Terus punya penghasilan sendiri, meskipun hanya ya sedikit-sedikit tidak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa merasakan gitu gimana bekerja gitu, cari uang, punya penghasilan sendiri. Ya sedikit-sedikit bantu orang tua. Kalau dari keluarga sangat senang, termasuk dukungan mereka sangat luar biasa. Bangkit juga karena yang pertama dari orang tua juga, ya terlebih dari orang tua. Terus waktu itu semenjak bergabung sama Kubik, gitu, mereka ada bantuan untuk yang penyandang disabilitas gitu, untuk bisa bekerja, mempunyai usaha sendiri gitu. Baik, nama lengkap Fredericus Inacio Jenarut, saya biasa dipanggil Diki. Sementara ini saya menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja di Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih atas keterlibatan dan partisipasi AYO Indonesia, dan ini menurut saya sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat membantu, terutama membantu masyarakat Manggarai, khususnya untuk masyarakat Manggarai kelompok disabilitas.
kerjasama mulai di awal itu, mulai dengan program Kubik itu, dan kami sangat-sangat mendukung dan berterima kasih dengan program Kubik ini karena sangat menyentuh para kelompok usaha disabilitas dalam mengembangkan usahanya. Dan kemudian ada kegiatan lain yang kami lakukan bersama, misalnya pelatihan bahasa isyarat atau mempertemukan mereka dengan para pengusaha yang dianggap cukup berhasil untuk berbagi dengan mereka. Dan prinsipnya bahwa kami sekali lagi sangat berterima kasih dengan program AYU Indonesia yang melibat terutama pada program Kubik, yang kemudian tahun ini angkanya juga bertambah dari 25 ke 30 seingat saya, dan itu sangat-sangat membantu kelompok-kelompok usaha disabilitas. Awal pertamanya dikasih tahu sama MPDI. MPDI ini Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia yang diketuai sama Bang Awi. Bang Awi nawarin, Surya, kamu ada usaha nggak? Ada Bang. Usaha apa itu katanya? Kayak isi pulsa, isi token gitu Bang. Jualan top up dana gitu Bang. Oh ya ini ada nih katanya gitu kan. Ini mau nggak kamu dikasih modal usaha? Mau nggak dikembangkan katanya? Saya bilang mau. Nah, di situ saya ditawarin modal usaha oleh NLR gitu, sama Karya Murni, kerjasama sama Karya Murni. Yaitu programnya Kubik. Kubik itu kelompok usaha bisnis inklusif. Di situ saya dikasih bekal buat usaha. Diajarin cara berusaha, dikasih ilmu, pembelajaran. Mimpi kita adalah mengubah stigma Kubik, berjuang untuk memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas punya peluang yang sama untuk mencapai mimpinya. Dari awal yang penuh tantangan hingga pencapaian yang membanggakan, setiap langkah menjadi inspirasi. Nama saya Lina, pekerjaan bersalib, mencari baju, celana, dan tentang lain-lain. Tahun 2022 berantem tempat. Berantem 82 di modal mencari dari prima. Di beli mesin operas, beli kain, beli kawat, kan tari. Itu juga kami ditambah tadu, mau tangkal meterang di mana karena Indonesia sama NLR sudah berpadu anak-anak kami disabilitas. NLR dan Indonesia mendukung anak-anak disabilitas tetap bekerja dengan baik. Jadi tetap pelatihan untuk masa depan. Tidak semua jalan mudah. Di Kubik, kami percaya bahwa setiap individu tanpa terkecuali memiliki potensi yang luar biasa untuk berinovasi dan berdaya. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif untuk mendukung penyandang disabilitas dan OYPMK mandiri secara ekonomi. Ya, seperti inilah. Tahun ini kami di ULD, Desa Kerja Kota Medan, sebagai yang dimana kegiatan itu disponsor oleh Karya Murni bekerjasama dengan NLR, dimana kami sebagai mentor, saya pribadi mentor untuk disabilitas yang melaksanakan pekerjaan UMKM. Jadi peran mentor itu memang gimana kita bilang berat tapi enak. Nah, jadi berat enak. Jadi macam-macam disabilitas ini kan kadang-kadang yang kami hadapi itu bermacam karakter. Jadi kadang
Seperti saya dengar diberi modal, NLR memberi modal melalui karya murni sampai ke disabilitasnya, tapi tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, jadi itu kalau sebagai mentor ya memberi support, supaya jangan istilahnya hanya mengharapkan bantuan itu aja. Gimana? Kalau selama ini ya mereka menjual seperti ke pinggiran jalan, ke pajak, nah, kami ada sistemnya, sistem apakah melalui medsos, dunia maya, nah, banyak kan diapakan atau di marketplace atau apa, nah, itulah kami terapkan. Nama saya Desi Priani. Nah, untuk saat ini saya perwakilan dari Dinas Sosial Kota Medan. Nah, untuk di UMKM inklusif ini saya sebagai mentor. Nah, untuk di Dinas Sosial sendiri posisi saya itu sebagai pendamping rehabilitasi sosial. UMKM inklusif ini bahwasanya ada beberapa penyandang disabilitas yang tergabung dalam Kubik yang udah punya usaha dan itu butuh support sistem dari mentor, makanya kami dibentuklah menjadi mentor. Nah, jadi dari yang workshop kemarin, bahwasanya ada pun job desk-nya itu gimana supaya komunitas yang Kubik tadi, yang sudah punya usaha, kawan-kawan disabilitas kita tadi, usahanya itu bisa tetap jalan, berkembang, dan bahkan bisa sampai apa ya, di Kota Medan ini tahu Kubik, komunitas Kubik tadi, jadi usahanya bisa dikenal. Kalau sebenarnya hambatan itu tidak ada, saya bilang kepada mereka, sebenarnya untuk para disabilitas ini, UMKM-nya terutama, hambatan itu minim. Jangan kekurangan mereka seperti awal tadi saya bilang, menjadikan pacuan kamu untuk tidak bisa bangkit. Saya bilang seperti OYPMK, kami pernah berkunjung ke sana. Hentikan mengemis, hentikan meminta-minta, semua dihentikan. Saya bilang, rubah pola pikir, rubah semuanya, pola hidup semuanya dirubah, agar bisa kamu menjadikan contoh bagi anak-anak kamu. Wirausaha tanpa batas, jual, jual, jual! Kami melihat selama 2 tahun, ternyata teman-teman disabilitas ini punya potensi yang kalau kita trigger sekali, itu bisa muncul semuanya. Begitu. Yang penting selama kita memberi kesempatan, kemudian peluang yang aksesibel untuk mereka, kemudian dukungan-dukungan yang perlu, yang positif untuk mereka, ya bisa terbukti bahwa teman-teman disabilitas itu bisa mandiri, bisa berdaya, gitu, bahkan berdaya secara ekonomi. Pesan saya untuk teman-teman disabilitas ya, yang mungkin saat ini sedang berjuang ya, maksimalkan potensi kalian ya, apapun yang kalian punya di dalam diri kalian, karena yang kami lihat, yang kami refleksikan adalah teman-teman punya potensi yang sangat luar biasa. Cuman bagaimana caranya supaya potensi itu terekspos dengan baik, itu yang akan menjadi tugas teman-teman sendiri. Terima kasih. Mimpi adalah cahaya yang memandu kita melalui kegelapan. Dengan dukungan dari Kubik, kami menemukan kekuatan untuk mengubah impian menjadi aksi. Membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berjuang bersama.